Halo. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara mengatur tumpukan ledger menggunakan perangkat seluler Anda. Jadi di sini saya memiliki tumpukan ledger seperti yang Anda lihat. Dan saya sudah memulai pengaturannya, jadi saya akan meresetnya ke setelan pabrik dengan cepat. Dan sebelum kita melakukan hal lainnya, pada dasarnya saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video di saluran kami tentang cara mengaturnya dengan aplikasi desktop, dengan situs web, atau aplikasi. Saya tidak terlalu ingat itu, nanti akan saya rekam. Jadi ya cukup pilih dan tentukan mana yang benar-benar perlu Anda tonton. Dan tonton itu. Lalu Anda bisa lihat di sini kita punya perangkatnya. Jika tidak menyala, maka colokkan ke power. Dan ya, mari kita mulai dengan mengetuk beberapa kali. Perangkat ini memberikan beberapa informasi kepada kita. Dan mari kita pilih Ledger Live Mobile. Sekarang saya akan memindai kode QR dengan ponsel saya untuk mengunduh aplikasinya. Mengklik tautan dan Oke. Dan saya memilih App Store karena saya menggunakan iPhone. Tetapi jika Anda menggunakan ponsel Android, pilih Google Play. Mari klik dapatkan. Saya akan klik 2 kali untuk memverifikasi dengan Face ID saya. Sekarang saya akan membuka aplikasinya. Wow, yaitu aplikasi yang dimaksud. Klik untuk memulai. Dan Anda dapat menerima peningkatan dan personalisasi pengalaman dengan berbagi beberapa statistik tentang Ledger Live. Anda dapat melihat bahwa itu tidak akan mengumpulkan informasi apapun mengenai portofolio aset atau informasi pribadi Anda, sehingga Anda dapat menerima atau menolaknya sesuai keinginan Anda. Lalu klik atur buku besar Anda. Sekarang pilih tumpukan mengizinkan. Dan sekarang pilih perangkat Anda yang akan dipasangkan. Jadi pastikan bahwa kode di perangkat dan ponsel sama. Ya, benar. Ya, cocok. Sekarang sudah berpasangan. Saya akan mencoba menghubungkan lagi. Ada semacam masalah meskipun kalian sudah mengeklik pasangan pada keduanya. Sekarang sudah berpasangan. Oke, mari kita periksa terlebih dahulu keasliannya secara menyeluruh. Dan juga jangan lupa untuk memeriksa pembaruan sistem operasi atau OS-nya secara lengkap. Mari izinkan koneksi yang aman dengan Ledger. Saya akan klik X pada pembaruan tersebut. Saya akan melewatinya dan kita akan membuat video tentang pembaruan itu nanti. Sekarang Anda bisa mengatur nama untuk Ledger Anda atau klik mungkin nanti. Lalu klik Tab untuk melanjutkan di Ledger Anda dan atur PIN. Dan saya hanya akan menunjukkan PIN kepada Anda karena saya tidak akan mentransfer uang ke dompet ini sekarang. Dan nanti ketika saya akan melakukannya, saya juga akan mengganti PIN serta frasa sandi sepenuhnya. Saya hanya akan membuat akun yang berbeda. Jadi mari kita pilih PIN di sini. Dan Anda bisa melihat bahwa urutan tombol pada keypad berbeda dan itu demi keamanan. Jadi saya mengaturnya ke sesuatu yang sangat sederhana, tapi pastikan Anda mengaturnya ke sesuatu yang tidak akan Anda lupakan. Jika Anda lupa, tidak akan terjadi apa-apa karena Anda memiliki seed phrase. Tapi pastikan itu sesuatu yang tidak akan bisa ditebak oleh siapapun. Sekarang mari kita konfirmasi PIN-nya.
Dan PIN ini bisa terdiri dari 4 hingga 8 digit. Klik pada tab untuk melanjutkan. Sekarang ketuk untuk melanjutkan. Dan Anda bisa mengaturnya sebagai ledger baru atau melakukan pemulihan. Untuk pemulihan akan ada video, jadi saya akan mengaturnya sebagai ledger baru. Sekarang klik senang pada tab untuk melanjutkan, dan saya akan menunjukkan recovery phrase hanya karena saya tidak akan mentransfer uang ke sini, tetapi recovery phrase Anda, setelah Anda klik tab untuk melanjutkan, akan ditampilkan, dan Anda harus menyimpannya di tempat yang tidak ada kamera dan simpan baik-baik. Anda bisa menggunakan lembar recovery yang disertakan di dalam kotak atau jenis kertas apapun yang bisa Anda tulisi. Jangan pernah mendigitalkannya, jangan pernah memfotonya, terutama dengan perangkat yang memiliki akses internet. Anda bisa lihat side view like-nya di sini. Nah, itu pada dasarnya adalah lembar recovery phrase. Mari klik di atas untuk melanjutkan. Dan klik pada saya mengerti. Sekarang akan ada kata-kata, dan seperti yang saya katakan, jangan pernah mendigitalkannya. Saya akan memfotonya, tapi hanya karena saya tidak akan mentransfer uang ke sini. Dan saya perlu memiliki fotonya karena nanti saya perlu memverifikasi apakah saya benar-benar tahu urutan dari kata-kata ini. Jadi mari kita klik berikutnya. Sekarang klik mulai konfirmasi. Anda juga bisa klik untuk melihat kata-katanya lagi. Dan jika Anda klik mulai konfirmasi sekarang, maka mulai sekarang Anda tidak akan pernah melihat recovery phrase itu lagi. Jadi seperti yang Anda lihat, Anda bisa melihat kata-katanya lagi sekarang atau tidak akan pernah melihatnya lagi. Sekarang saya benar-benar akan mengambil foto-foto ini seperti yang sudah saya rencanakan sebelumnya dan mengklik semuanya sesuai urutan persis seperti yang Anda lihat di foto, dan saya akan kembali kepada Anda sebentar lagi. Mohon tunggu sebentar. Sekarang sedang mengonfirmasi dan dikatakan sudah terkonfirmasi. Saya akan kembali ke aplikasi di ponsel. Mari kita klik tab untuk melanjutkan sekarang. Ketuk untuk melanjutkan. Saya rasa saya kehilangan koneksi dengan aplikasinya karena saya tadi keluar dari aplikasi. Jadi saya akan kembali ke saat saya melakukannya. Saya hanya akan memilih akses dompet, sambungkan ledger Anda. Oke, sekarang saya sudah mengaturnya. Jadi pada dasarnya itu saja tentang pengaturan di sini. Dan Anda dapat melakukan berbagai hal di sini, seperti menambahkan aset favorit ke dompet Anda. Anda dapat membeli atau menerimanya. Maka mereka mungkin dapat ditransfer ke perangkat Anda. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di postingan berikutnya.